Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada sore hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah doa pada sore hari ini Rabu 19 Agustus 2020 berjudul Iman yang Sejati. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan ini, mari kita akan tunduk kepala menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak yang mengasihi kami, sore hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu yang kami dengar Tuhan akan sungguh-sungguh kami mengerti, dan hikmat-Mu akan menuntun hidup kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini dan menjadikan firman-Mu ini Bapa sebagai sumber di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan surat Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17, kita akan menemukan jawaban bahwa iman yang sejati itu seperti apa. Maka dalam hal ini saya akan memaparkan satu persatu dari surat tersebut. Bagian yang pertama adalah Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Tentunya kita sudah hafal ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini Bapak Ibu Saudara sering diartikan secara literal maupun secara harafiah, sehingga ayat ini sering dipakai senjata oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Saya ambil contoh, ketika orang Kristen zaman sekarang sedang menghadapi krisis ekonomi, ya, ekonominya mulai terpuruk, kemudian ada lagi keluarga yang tidak harmonis lagi, diambang perpecahan. Kemudian ada lagi yang memiliki sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Saudara, persoalan ini sering dijadikan oleh orang-orang Kristen dengan Ibrani pasal 11 ayat yang 1 ini, sehingga cukup dengan iman saja setiap persoalan selesai. Lalu bagian yang kedua kita akan membuka di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, artinya iman harus disertai dengan tindakan dan perbuatan. Kalau tidak disertai dengan tindakan ataupun perbuatan, itu pada hakikatnya iman itu mati. Saudara, dalam hal ini saya akan memberikan contoh apa yang dilakukan oleh kelima tokoh Alkitab tersebut. Siapa kelima tokoh Alkitab tersebut? Pertama Nuh, kedua Sadrak, ketiga Mesak, ketiga Abednego, kelima Daniel. Mari kita akan bersama-sama mempelajari kelima tokoh tersebut. Yang pertama, saya akan memulaikan dari Nuh terlebih dahulu. Nuh, kalau kita mendengar nama Nuh adalah hubungannya dengan bahtera dan air bah. Saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, di situ Tuhan menilai Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh melalui firman-Nya bahwa apa yang dilakukan oleh Nuh itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan.
di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa iman bukan saja percaya, tapi harus melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak meleset, tidak melenceng dari perintahnya Tuhan. Nuh ketika Tuhan memerintahkan, baik ukuran maupun bahan bakunya, Nuh tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu untuk tokoh yang kedua sampai yang keempat, yaitu yang kedua sampai yang keempat, Sadrak, Mesak, Abednego. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kisah ini Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menolak hukuman yang dijatuhkan kepadanya dari Raja Nebukadnezar. Mereka ketiga tokoh tersebut dia menaati apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar, dimasukkan ke dapur yang menyala-nyala, dapur perapian yang menyala-nyala. Lalu yang kelima, kita akan belajar dari Daniel. Saudara, Daniel juga sama. Dia mendapatkan hukuman dari Raja Darius. Dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tidak menolaknya, dia taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kelima tokoh ini kita memperoleh pelajaran yang sangat berharga, bahwa iman yang sejati adalah yang pertama, iman yang bukan saja percaya tetapi melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan apa yang Tuhan perintahkan pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Seperti Nuh, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Demikian juga terhadap kita semuanya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang sejati adalah iman yang tidak menunda waktunya Tuhan. Artinya ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukannya, segera lakukan, segera itu kerjakan, jangan menunda-nunda. Jangan milih-milih perintah Tuhan. Oh, yang enak aku lakukan, yang tidak sesuai dengan hatiku enggak mau. Bukan seperti itu, saudara, iman yang sejati. Dalam senang, dalam susah, dalam waktu mendapat ancaman apapun, ketika Tuhan memerintahkan, lakukan itu. Lalu yang ketiga, saudara, iman yang sejati itu tidak diukur dari kacamatanya manusia, tetapi diukur dari kacamatanya Tuhan. Kita akan perhatikan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, yang keempat, iman sejati itu Tuhan akan dipermuliakan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel patuh, taat, melakukan, meskipun harus nyawa taruhannya, kalau itu Tuhan yang menghendaki, maka Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menolaknya. Namun, saudara, saat Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari dapur perapian, Raja Nebukadnezar terkagum-kagum karena tidak sehelai benang pun yang terbakar. Dengan demikian Raja Nebukadnezar memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga dengan Daniel, sama. Saat Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, saat keluar dari gua singa, Raja Darius melihat kalau Daniel tetap utuh, dikatakan kulit pun tidak tersayat
tersayat, ya, tidak tersayat oleh kuku ataupun tidak dicapik-capik oleh singa. Raja Darius akhirnya memuliakan Allahnya Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini Allah mengajak kepada kita semuanya, mari jadilah murid-murid Kristus yang memiliki iman yang sejati, bukan iman yang semu, bukan iman yang abal-abal, tetapi kita akan menjadi murid-murid yang memiliki iman yang sejati, percaya dan melakukan firman-Nya. Melalui firman Tuhan ini juga kita akan melihat akhir dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan kedudukan dan pangkat. Menjadi orang sebagai penerus manusia sehingga keturunannya diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan firman Tuhan pada sore hari ini akan memberkati kehidupan kita, akan menguatkan kehidupan kita, dan juga memberkati kepada setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap firman-Mu pada sore hari ini yang sudah memberkati kami. Bahwasanya Engkau mengajak kami, mengajari kami untuk kami sebagai murid-murid-Mu untuk menjadi ataupun menjadi murid yang memiliki iman yang sejati, yaitu iman yang bukan saja percaya, tetapi bertindak, berbuat, action seperti yang diberitakan oleh Tuhan. Ketika kami menjadi murid yang memiliki iman yang sejati, maka kami akan diberkati seperti Tuhan memberkati Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel dengan berkat, pangkat, dan kedudukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.